Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berkoar-koar ingin merdeka dari Indonesia. Giliran sudah merdeka, Sanana Gusmao malah mengundurkan diri dari Perdana Menteri Timor Leste. Seperti yang kita tahu, tokoh besar dalam kemerdekaan Timor Leste adalah Sanana Gusmao. Sanana Gusmao dipandang sebagai orang yang paling lantang meneriakkan kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Meskipun usahanya pada akhirnya berakhir untuk merdeka, bukan berarti Timor Leste juga berhasil menjadi negara. Banyak kisah pahit terungkap setelah Timor Leste memutuskan merdeka dari Indonesia. Menurut Asia Sentinel, pemimpin sekaligus pendiri Timor Leste, Sanana Gusmao, pada November 2014 mengumumkan untuk mundur sebagai Perdana Menteri sekaligus dunia politik. Pengumuman itu muncul pada saat negara tersebut dirundung isu kegagalan negara dan kesalahan urus yang merajalela. Sejak merdeka dari Indonesia, Sanana Gusmao telah mendominasi dunia politik negara kecil itu. Tetapi niatnya mengundurkan diri membuat banyak orang menuduhnya pengecut, karena dia yang memikul semua kekacauan ini. Pengunduran dirinya menciptakan kekosongan kekuasaan yang memperburuk krisis Timor Leste. Kegagalan negara Timor Leste dapat menimbulkan konsekuensi yang parah bagi keamanan regional. Menciptakan krisis pengungsi dan menyediakan tempat berlindung yang aman bagi organisasi kriminal dan kegiatan terlarang lainnya. Meskipun mendapat dukungan internasional yang sangat besar dan uang minyak, negara ini tetap rapuh. Lebih dari satu dekade setelah kemerdekaan dari negara tetangga Indonesia dan 2 intervensi PBB, bekas jajahan Portugis itu tetap menjadi negara yang miskin dan rapuh. Bahkan ketika negara itu sejak 2007 telah menerima pendapatan yang signifikan dari minyak dan gas sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Sangat sedikit yang telah menjangkau masyarakat umum. Sementara infrastruktur negara tetap menjadi salah satu yang terburuk di kawasan tersebut, dengan pemadaman listrik yang sering terjadi bahkan di ibu kota Dili. Menurut laporan International Crisis Group, pada bulan Mei 2013, 70% tenaga kerja di Timor Leste menganggur dan hanya bekerja secara informal. Hampir 2/3 penduduk negara itu berusia di bawah 30 tahun, menciptakan sumber ketegangan yang serius. Sepertiga negara itu hidup dalam kemiskinan dan 50% buta huruf. Pada tahun 2010, negara ini memiliki tingkat urbanisasi tertinggi di dunia dengan 5% per tahun, dengan ribuan pemuda pengangguran pindah ke ibu kota. Permukiman kumuh dengan kondisi memprihatinkan bermunculan di kaki pegunungan yang mengelilingi kota Dili. Sementara itu, rumah mewah seperti yang dibangun oleh Menteri Keuangan Emilia Pires di Farol didirikan oleh segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Timor Leste tidak asing dengan kemiskinan dan angka pengangguran yang sangat tinggi. Namun,
Munculnya kantong-kantong kecil kemakmuran di samping kemiskinan adalah hal yang baru di negara Timur Leste tersebut. Dengan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang sangat tinggi di Timur Leste, pelacuran anak bisa saja terjadi, bahkan di kalangan anak sekolah sekalipun. Pada bulan Juni tahun 2020, Sekretaris Negara untuk Gender mengatakan kepada media bahwa prostitusi meningkat di negara tersebut, khususnya di kalangan siswa dan siswi sekolah menengah. Korupsi dengan cepat menjadi endemik dengan beberapa skandal yang terungkap di media yang melibatkan menteri dan pejabat senior lainnya. Kasus yang paling konyol adalah kasus Menteri Kehakiman yang menghina pengadilan karena menolak membayar tunjangan anak untuk anaknya yang sakit kronis. Menyusul pemilihan umum pada bulan Juli 2012, Sanana Gusmao membentuk pemerintahan terbesar di Asia Pasifik dengan kabinet yang terdiri dari 55 anggota di negara dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa. Tak heran bila birokrasi negara Timur Leste tersebut kacau balau dengan pengakuan Gusmao itu sendiri, bahwa sebagian besar kementeriannya hanya mampu menggunakan sekitar 30% dari anggaran tahunan mereka yang dialokasikan untuk kementerian. Pegawai negeri tidak dibayar selama berbulan-bulan, dan ratusan penasehat internasional bekerja tanpa bayaran selama 1 tahun. Pemerintah tidak hanya sangat besar, tetapi termasuk menteri yang dituduh melakukan pembunuhan hingga pelecehan seksual. Mungkin sekian informasi dari negara Timur Leste yang saya rangkum dalam video ini. Jika ada tambahan dari teman-teman sekalian, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.